Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Rizky Maharani dengan NIM 203200257. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya, yaitu mengenai manajemen konflik dalam kelompok kerja. Manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi risiko dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Secara garis besar, penyebab konflik dibagi atas 3 penyebab, yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian dan masing-masing pihak berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan di sini tidak selalu diartikan sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Dalam realitas sosial tidak ada satupun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebut yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan halayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan. Perbedaan kepentingan mengejar tujuan kepentingan masing-masing berbeda-beda. Kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Bagaimana cara mengatasi konflik dalam organisasi secara efektif sebagai seorang pemimpin? Dalam sebuah organisasi tentunya kita tak luput dari sebuah konflik. Hal ini dapat terjadi karena ada banyak individu yang ditempatkan untuk bekerja bersama di dalam perusahaan. Oleh karena itu, konflik merupakan hal yang wajar terjadi, dan sebagai pemimpin, Anda harus bisa mencari jalan keluar untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi di dalam organisasi. Lantas, bagaimana cara mengatasi konflik-konflik tersebut? Cara mengatasi konflik dalam organisasi sebagai seorang pemimpin, tentunya Anda harus dapat menjadi role model bagi seluruh karyawan Anda. Sikap Anda dalam mengambil keputusan harus diperhitungkan agar dapat menguntungkan semua yang terlibat dan tidak menjatuhkan satu sebelah pihak, khususnya dalam mengatasi konflik. Anda harus menjadi seorang pemimpin yang adil dan membuat siapapun yang bekerja di bawah Anda merasa aman dan nyaman. Lalu, jika sebuah konflik terjadi di perusahaan Anda, berikut ini hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut. Yang pertama, hindari menyudutkan satu belah pihak menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Haruslah adil dan tidak memihak siapapun. Meskipun seorang karyawan yang terlibat konflik ini menempati posisi yang tinggi seperti manajer sekalipun, Anda tidak boleh langsung beranggapan bahwa manajer Anda yang paling benar dan orang yang terlibat konflik di bawahnya yang salah. Menjadi
Yang kedua, menjadi mediator yang bijaksana dalam mengatasi sebuah masalah. Sebagai pemimpin, Anda akan ditempatkan sebagai seorang mediator yang dapat menengahi konflik yang terjadi di antara karyawan Anda. Tugas seorang mediator adalah mendengarkan permasalahan yang terjadi dari dua belah pihak, lalu memproses informasi tersebut dan menyimpulkan secara objektif. Secara objektif artinya Anda harus dapat memproses permasalahan yang terjadi sesuai fakta, bukan opini yang dapat merugikan sebelah pihak. Yang terakhir yaitu mengambil keputusan bersama. Setelah Anda mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka ini saatnya untuk Anda duduk bersama-sama dengan karyawan yang terlibat di dalam konflik. Guna dari mengumpulkan semuanya di dalam sebuah ruangan adalah untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan juga mengambil jalan keluar yang tepat bersama-sama. Dengan cara ini, maka diharapkan karyawan yang terlibat di dalam konflik dapat menepati janji yang dibuat dalam pengambilan keputusan jalan keluar yang diambil tersebut. Melakukan evaluasi, langkah terakhir yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi konflik dalam organisasi adalah melakukan evaluasi. Buatlah sebuah rencana untuk mencegah konflik yang serupa terjadi di masa depan. Dengan demikian, perusahaan yang dibangun dapat berkembang dengan baik dan stabil, serta karyawan-karyawan akan merasa aman dan nyaman ketika bekerja di bawah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana seperti Anda. Oke, baiklah, terima kasih. Mungkin video mengenai konflik dalam organisasi, manajemen konflik dalam manajemen konflik dalam kelompok kerja. Mungkin sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas konflik dan komunikasi dalam organisasi pada video berikutnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.